Selanjutnya, setelah kita melakukan setup daftar akun default mata uang dan setup daftar lain yang berisi tentang syarat pembayaran dan pajak, maka kita klik lanjut. Di sini kita akan melakukan setup pelanggan dan pemasok. Ada 3 langkah yang harus kita isi di setup pelanggan dan pemasok ini. Yang pertama adalah tentang tipe pelanggan, kedua metode pengiriman. Kemudian setelah itu kita menginput pelanggan, daftar pelanggan kita, daftar customer kita. Kemudian setelah itu kita menginput daftar pemasok kita. Nah, kita mulai dari tipe pelanggan. Tipe pelanggan ini diisi jika perusahaan mengkelompokkan atau mengklasifikasikan memiliki kebijakan diferensiasi terhadap pelanggannya. Biasanya terkait dengan kebijakan diskon, harga, atau metode pengiriman dan seterusnya. Itu ada ada semacam spesifikasi, klasifikasi pembedaan. Ada pelanggan yang diskonnya kecil, ada yang mungkin diskonnya besar, ada yang mungkin free ongkir, ada yang ongkirnya dibayar oleh pelanggan dan seterusnya. Ini bisa diinputkan di tipe pelanggan. Tetapi jika perusahaan itu tidak membeda-bedakan pelanggan, semua pelanggan diperlakukan sama, syarat pembayaran sama dan seterusnya, maka tidak perlu ada tipe pelanggan. Nah, untuk Yosika Salon ini kebetulan tipe pelanggannya adalah tidak dijelaskan di dalam soal, berarti semua pelanggan diperlakukan sama, maka kita biarkan tipe pelanggannya umum. Kemudian metode pengiriman itu digunakan untuk terkait dengan pengiriman barang, misalnya lewat JNE, Tiki, atau dengan sepeda motor, atau dengan mobil box nomor polisi sekian. Ini bisa kita tambahkan di sini. Diketik langsung bisa, misalnya dengan JNE, dengan Tiki, dengan sepeda motor misalnya. Gojek, kalau sekarang ada Gojek ya. Nah, tetapi untuk kasus Yosika Salon tidak ada penjelasan kebijakan tentang metode pengiriman, maka metode pengiriman kita biarkan kosong. Ada transfer gimana? Ya kita hapus saja. Ini ada klik hapus. Nah, kita hapus. Nah, karena tipe pelanggan dan metode pengiriman tidak ada kebijakan spesifik, maka kita biarkan kosong. Selanjutnya kita klik lanjut. Di sini adalah kita akan melakukan setup pelanggan, artinya mengisikan daftar pelanggan dan saldonya. Karena kita sudah punya data Excelnya, maka kita lakukan melalui proses impor. Caranya klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian kita klik folder ini untuk mencari berkasnya. Sudah langsung menuju ke data Excelnya, tapi file tipenya masih interbase, maka kita ganti ke Excel terlebih dahulu. Nah, karena pelanggan kita ambil daftar pelanggan, ya daftar pelanggan. Sudah kita klik di sini, lalu klik open. Nah, sesudah muncul di berkas daftar pelanggan 1 ini, maka klik ambil data atau ekstrak data. Nah, data yang sudah diambil oleh accurate dari data Excel akan muncul di data sumber ini. Nah, data sumber. Nah, di data sumber kita hanya akan mengambil isinya saja C01 sampai C04. Maka baris pertama atau judul kolom ini harus kita hilangkan. Setelah itu kemudian kita definisikan seperti pada saat mendefinisikan di akun. Definisikan dengan bahasa atau kalimat yang sama ya. Nomor pelanggan dan nama pelanggan. Nama dengan nama pelanggan. Alamat dengan alamat 1.
Alamat 1, alamat 2 itu jika alamatnya itu disusun berbaris, karena di kartu piutangnya nanti di dalam EGIR itu alamatnya itu kan ada kotak 1, kotak 2, kotak 3 gitu. Itu alamat 1, alamat 2 gitu. Bahasa di programnya. Kota, kita cari kota. Negara kita definisikan ke negara. Kemudian kode pos kita definisikan ke kode pos. Ini masih ada, kita turunkan lagi. Kontak ke kontak. Kontak ke kontak, kita cari kontak, nama kontak. Nomor faktur ke nomor faktur, kita cari nomor faktur. Mana nomor faktur? Nomor faktur saldo awal. Nah, tanggal faktur kita cari tanggal faktur atau yang sejenis dengan itu. Tanggal faktur, mana tanggal faktur? Saldo per tanggal. Ya. Saldo piutang kita cari saldo piutang, saldo. Mana saldo? Kita lihat nih saldo awal ya. Termin adalah syarat pembayaran, kita cari dengan termin. Termin itu syarat. Nah, karena di data Excel-nya sana, mana ya? Di data Excel-nya termin terkait dengan pelanggan itu ada 2, yaitu 2x10 dan COD. Maka di sini juga muncul 2, kita definisikan 2x10 ke 2x10. Ini data yang di data sumber, di data Excel-nya. Ini syarat pembayaran yang sudah kita buat di langkah sebelumnya. Oke. Pajak 1 kita isi pajak 1. Pajak pertama. Nah. T di data Excel kodenya T. Nah, kita definisikan T itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian di sini ada kolom-kolom yang dibutuhkan, muncul tipe pelanggan. Ini kita isikan pelanggan umum. Ini berasal dari langkah sebelumnya, itu tipe pelanggan. Nah, tipe pelanggan kita di sana hanya umum saja. Kemudian setelah itu, perhatikan baik-baik. Pelanggan bisa jadi memiliki saldo piutang dengan lebih dari 1 faktur. Jika pelanggan memiliki saldo piutang lebih dari 1 faktur, misalnya ini misalnya punya saldo piutangnya itu OB01, OB04 misalnya, maka jika ada pelanggan yang memiliki saldo piutang dengan komposisi faktur lebih dari 1, kotak kecil tambah saldo jika nomornya sama ini harus kita centang. Jika nomor pelanggan sama, maka gabungkanlah, jumlahkanlah 2 faktur yang nomornya beda itu menjadi 1, gabungkan ke C001. Jika pelanggan itu masing-masing fakturnya hanya 1, tidak perlu dicentang, tapi pengen dicentang juga nggak masalah karena tidak berpengaruh kalau pelanggannya hanya 1. Tapi kalau fakturnya 1. Kalau fakturnya 2 kok tidak kita centang, hasilnya nanti adalah hanya 1 faktur yang terimpor. Misalnya mar'ah ini misalnya punya 2 faktur B01 dan B04, misalnya B01 15 juta, B04 misalnya 10 juta misalnya, harusnya kan 25 juta itu. Nah, karena tidak kita centang, nanti yang akan terimpor salah satunya, bisa yang 15 juta, bisa yang 10 juta. Sehingga nomornya ini memang harus kita centang di sini. Kemudian setelah itu, sebelum kita impor, perhatikan formasi tanggal di saldo per tanggal ini. Kemudian perhatikan di sini. Formasi tanggal yang ada di kolom ini, di DMYY ini, harus sama dengan di sini. Kalau di sini 30/11/2016, DDMMYY, maka di sini DDMMYY. Kalau di sini MMDDYY, di sini juga harus MMDDYY. Nah, ini kebetulan sudah sama antara formasi tanggal di saldo per tanggal dengan di sini, maka tidak perlu kita tidak perlu kita edit di formasi tanggalnya. Kalau sudah, klik import data. Nah, 4 data terimpor, 0 gagal. 4 data
Tadi ada C1, C2, C3, C4 terimpor semuanya. Klik OK. Nah, maka inilah hasil dari impor kita daftar piutang atau daftar customer kita, mulai dari Mar'ah, Mumtazah, Ghaizah, penjualan tunai. Nah, di sini lengkap ya. Kemudian jika tadi terkait dengan pencetakan kotak kecil tadi, jika ada satu pelanggan yang customer yang fakturnya lebih dari satu, misalnya Mar'ah itu ya, maka nanti di di kolom saldo ini nanti di sini akan muncul split gitu tulisannya. Kok split? Iya, karena fakturnya lebih dari satu. Yang fakturnya hanya satu langsung tertulis angkanya, saldonya 15, 22,5, 15 gitu. Tapi kalau yang saldonya atau fakturnya lebih dari satu, dia akan muncul kalimat split. Nah, baik. Berarti kita sudah selesai men-setup pelanggan. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan setup pemasok. Caranya klik lanjut. Nah, caranya sama dengan ketika kita melakukan setup pelanggan, yaitu klik impor dari berkas. Dari berkas, klik foldernya untuk mencari berkasnya, ubah tipe filenya ke Excel, ambil pemasok, klik OK. Kalau sudah dibaca oleh accurate, klik ambil data. Nah, berhasil membaca datanya. Di sini sudah muncul S1, 02, 03, 04. Hapus baris pertama di data sumber. Anda akan menghapus, klik ya. Setelah itu definisikan kolom. Kita definisikan kolomnya mulai dari kolom 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita definisikan nomor pemasok ke nomor pemasok, nama pemasok ke nama pemasok, alamat ke alamat 1, kota ke kota, negara ke negara. Jangan sampai keliru ya. Negara isi kota, konteks negara, nanti datanya jadi rancu. Kode pos ke kode pos. Terus kontak ke nama kontak. Kolom 6 ini kan nama kontak ini. Nama kontak. Oke. Sudah berubah kan nama kontak Yongki Mariska Marta. Nomor faktur ke nomor faktur. Nomor faktur saldo awal. Nah, tanggal faktur ke tanggal faktur, ke saldo per tanggal. Saldo piutang ke saldo. Mana saldo? Nah, ini saldo awal. Termin sama seperti tadi, termin itu syarat ya. Nah, syaratnya ada 3 kan di data Excelnya memang ada 3 jenis syarat ini. 10/10, 5/10, yang terakhir COD. Klik OK. Pajak 1 ke pajak pertama. Pajak 2 kepakai di mana Pak nanti? Pajak 2 dipakai nanti di pembelian, apa di barang. Ada PPN masukan, PPN keluaran. Nah, kemudian kolom-kolom dibutuhkan tidak ada, maka sudah selesai mendefinisikan kolomnya. Terakhir pastikan lagi format tanggalnya. Nah, sama seperti di pelanggan, jikalau di pemasok ini ada satu pemasok atau 2 pemasok yang fakturnya double, misalnya Pramono ini fakturnya ada SI01, SI04 misalnya, maka di sini harus kita centang supaya 2 faktur itu atau 3 faktur, 5 faktur itu tergabung menjadi satu di pemasok Pramono itu. Kemudian formasi tanggalnya 30/11/2016 sudah sama, DDMMY, oke. Kalau sudah, klik impor data. 4 data terimpor, data kita di data sumber 4 terimpor semuanya, 0 gagal, berarti kita berhasil. Oke. Inilah hasil dari proses impor berkas kita terkait dengan setup pemasok kita.